Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam ibadah puasanya ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, agar lebih barokahnya marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amin. Nah, sekarang Bapak ingin cek kehadirannya terlebih dahulu. Bapak akan presensi ya. Ari Pratama hadir. Alwiya Zamzam hadir. Jibril oh ya hadir. Bagus, hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Silakan dibuka LKS-nya pada halaman 50. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu itu apa? Ya, akhlak terpuji ya, atau akhlakul karimah. Apa pengertian dari akhlak terpuji? Ya, bagus Jibril. Jadi, akhlak terpuji adalah keadaan jiwa manusia yang melahirkan perbuatan yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi kita, yaitu akhlak tercela atau lawan kata dari akhlak terpuji. Pengertian dari akhlak tercela. Akhlak tercela adalah suatu keadaan jiwa manusia yang melahirkan perbuatan buruk atau perbuatan tercela. Nah, apa saja ciri-ciri dari akhlak tercela ini? Yang pertama, bolos sekolah, kemudian sering lawan guru, ataupun sering lawan orang tua, kemudian boros dalam belanja, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam ciri-ciri akhlak tercela anak-anakku sekalian. Kemudian, apa sih contoh dari akhlak tercela itu? Nah, Bapak sekarang akan jelaskan salah satu contoh dari akhlak tercela ya, yaitu sifat munafik. Nah, adapun pengertian dari sifat munafik ini adalah berpura-pura dalam suatu hal, atau dikatakan orang yang perkataannya itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, bagaimana sih sifat orang munafik ini? Nah, sifat-sifat orang munafik itu dijelaskan ya dalam hadis riwayat Bukhari. Ada 3 sifat orang munafik itu. Coba dilihat LKS-nya. Ya, sama-sama ya. Yang pertama, ya bagus. Jika dia berkata, dia berbohong. Nah, kemudian yang kedua, ya jika dia berjanji, dia mengingkari. Kemudian yang ketiga, ya jika dia dipercaya, dia berkhianat. Nah, itu 3 dari sifat orang munafik anak-anakku sekalian. Nah, bagaimana sih cara kita menghindari sifat munafik itu? Yang pertama, sudah pasti meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selalu menepati janji. Kemudian yang ketiga, selalu berperilaku jujur ya. Kemudian yang keempat, selalu menjalankan amanah yang sudah dibuat ya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak sudah menjelaskan materi tentang akhlak tercela tadi ya. Nah, apakah anak-anakku sekalian sudah paham dengan materi yang Bapak sudah sampaikan? Oh, belum ya? Coba, apa yang belum dipahami? Silakan angkat tangan dan bertanya. Ya, Alwiya. Oh, bagus pertanyaannya ya. Jadi Pak, bagaimana sih ancaman bagi orang munafik itu ya? Ya. Nah, dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Yang artinya, sesungguhnya
orang-orang munafik itu diletakkan di tingkat yang paling bawah atau paling rendah dari neraka ya. Nah, dari ayat tersebut anak-anakku sekalian, kita dapat bayangkan satu percik aja api neraka itu apabila terkena di tubuh kita maka mendidih tubuh kita. Apalagi asfali minan nar, di tingkat yang paling rendah anak-anakku sekalian. Kita bisa bayangkan panasnya api neraka itu bagaimana ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup pelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menyimpulkan sedikit ya terkait materi kita. Jadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini adalah hendaknya kita menghindari akhlak tercela atau akhlak mazmumah dan senantiasa berakhlak terpuji atau akhlakul karimah ya. Karena sesungguhnya apabila kita melakukan kebaikan atau berlaku baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri anak-anakku sekalian. Dan juga sebaliknya, apabila kita melakukan keburukan atau berlaku buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Yang artinya, jika kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan juga sebaliknya anak-anakku sekalian, jika kamu melakukan keburukan, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah anak-anakku sekalian, mungkin ini ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak akan memberikan PR untuk kalian agar lebih paham terhadap materi akhlak tercela ini ya. Silakan buka LKS-nya halaman 70. Nah, di situ ada 5 nomor ya, silakan dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan. Baik, sekian pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.